Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Carlos Justin Komali dengan NPM 2131070 dengan kelas agama 1 BUMB. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hukum karma dan kelahiran kembali dari apa yang sudah saya dengar dari almarhum Cornelis Wower dan Biku Utomo Mahathera. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Menurut almarhum Cornelis Wower, karma berasal dari kata kar yang artinya perbuatan. Di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklarifikasikan sebagai karma, bukan karena tindakan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak diklarifikasikan sebagai karma. Contohnya, ketika kita lagi jalan seperti biasa dan tidak sengaja menginjak daun yang di bawahnya ada hewan kecil dan hewan tersebut mati, maka tidak diklarifikasikan sebagai karma. Selanjutnya, karma ada yang berat dan juga ada yang ringan. Karma yang berat atau garuka karma biasanya karma yang disebabkan karena satu, membunuh ibu atau ayah kandungnya, kedua, membunuh arahat, ketiga, melukai sang Buddha. Karma tidak memandang ia bangsawan ataupun agama apa. Jika ia mempunyai sifat jelek, maka karma tetap berjalan. Orang Buddhis selalu dididik untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi, supaya pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Selanjutnya, berbicara tentang waktu matangnya karma. Waktu matangnya karma, ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini akan berubah juga pada kehidupan sekarang. Ada juga karma yang kita lakukan langsung juga berubah. Ada karma yang kita buat di kehidupan sekarang ini tidak berubah sampai mati. Dan itu ada efeknya pada kehidupan berikutnya. Contohnya, jika kita suka berbuat jahat, kita dapat terlahir di negara yang kurang beruntung dan akan hidup menderita. Dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung pada karma kita. Karma bukan selalu yang melampau, karma yang sekarang juga perlu kita lakukan. Sedangkan menurut Biku Utomo Mahathera, karma artinya niat dan karma tidak selalu jelek. Ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itu baru disebut karma. Karma suatu perbuatan dilakukan dengan niat tertentu dan disebut karma, maka nanti timbullah dua macam buah karma, yaitu karma perbuatan baik. Contohnya, toko menjadi ramai pembeli. Kedua, mendapatkan pasangan yang baik. Ketiga, mendapatkan rezeki. Dan karma perbuatan jahat. Karma perbuatan jahat bisa melalui pikiran. Contohnya, kita mengumpat orang lain di dalam pikiran kita. Kita bisa mengubah karma kita. Karena itu karma dan pengaruhnya dalam kehidupan artinya perbuatan kita yang kita lakukan dengan badan, ucapan, dan pikiran itu bisa mengubah jalan kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran. Kita harus mengembangkan pikiran kita setiap saatnya dengan kata-kata baik. Ada 4 macam karma. Yang pertama, karma melahirkan. Kedua, karma mendukung. Ketiga, karma yang mengurangi. Keempat, karma yang memotong. Karma sangat besar untuk perilaku kita dan sangat besar pengaruhnya untuk jalan kehidupan kita. Karena itu, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan pada diri kita, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita karena karma berpengaruh untuk kehidupan kita. Selanjutnya, Sang Buddha pernah membabarkan syair berikut. Apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, orang bodoh menganggap kehidupan manis seperti madu. Namun, apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh itu akan merasakan pahit penderitaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam bahagia dari saya, dan akhir kata, Namo Buddhaya.